Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidzah wa bibu. Kiai Haji Taufikul Hakim, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah dan pimpinan Hadam Abdul Sunnah yang saya kagumi. Dewan Juri dan pimpinan panitia penyelenggara MKN yang saya hormati. Dan yang paling saya hormati dan takzimi di dunia ini, Abi dan Umi Afifah yang saya sayangi. Tak lupa pula sahabat dai dan hadirin hadirat yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan tak pernah berkasih, yang Maha Penyayang, sayangnya tak pernah terbelah. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan padanya lintas generasi, seorang guru tanpa sertifikat, seorang pemimpin tanpa generasi, seorang yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah, buat cinta dan Abdullah dan Aminah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Nabi Muhammad Allahumma salli ala sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Abi Afifah, you walk before me. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Nur Afifatus Syarifah, utusan dari Pondok Pesantren Mambaul Falah, Komil Amsilati, Jatim 3. Hadirin hadirat dan para dewan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, Afifah akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Ibu dibandingkan Ayah. Dalam hal ini, saya akan mulai dari sebuah kisah yang menggambarkan begitu tingginya derajat seorang ibu dibandingkan ayah. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku hormati dengan baik?" Beliau
Diri diri Sa. tentang sesat, apalagi tentu. Nah. Jadi kayak gimana? Tidak hanya sampai di situ, perjuangan seorang ibu ketika mau proses melahirkan setelah hamil selama 9 bulan, seorang ibu rela melakukan nyawanya hanya demi mendapatkan seorang bayi yang di dalam kandungannya. Bahkan tak jarang dari mereka yang telah menyala dalam proses kelahiran tersebut, ketika sudah lahir, mengatakan sudah selesai. Tidak, perjuangan seorang ibu masih panjang, masih menyusui dan merawatnya sampai usia 2 tahun. Dalam masa ini dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan seorang ibu. Dari kita tidak bisa apa-apa sampai kita bisa mandiri. Maka saking besarnya pengorbanan seorang ibu kepada anaknya sampai dikatakan keutamaan seorang ibu itu 3 kali dibandingkan Ya. sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Hikam halaman 25 tadi. Monggo menaiki yang ini sampaikan sama-sama sambil salam. Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah sallu alaihi. Lalu bagaimana dengan ayat? Walaupun tidak mengandung, tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah begitu luar biasa. Setiap hari bagi pulang rasanya dengan penuh semangat, hanya demi membahagiakan keluarganya. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya yang dibahagiakan. Dan kata orang tua dalam dulu anak yang tadi 1 atau 2, kalau 1 dari 2 menjadi 12. Alhamdulillah semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi kamu. Tapi maaf Bapak Ibu, kenyataannya orang tua mampu membahagiakan semua anak-anaknya yang banyak, tetapi anak yang banyak belum tentu mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, berdirinya Al-Quran di sini untuk mengajak kepada semua yang hadir di sini untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada pendidikan kita. Sebelum aku akhiri, izinkan aku menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa oleh-olehnya. Jika ingin hidupnya bahagia, berbaktilah kepada kedua orang tua. Itulah kuncinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, dan kesalahan asalnya dari setan. Kita hanyalah korban. Terima kasih atas segala kesempatan dan perhatian. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang salah, mohon disikapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.